Kayaknya ketutupan apa namanya? Zoom-nya deh. Ada abu-abunya gitu. Coba saya screenshot. Abu-abu gimana, Pak? Bentar, bentar. Saya kirimkan ke grup chat. Ke chat Zoom. Ada abu-abunya. Gimana cara ngilanginnya? Tahu nggak? Nah, itu gimana, Pak? Saya juga bingung sih, Pak. Ini kayaknya dari tampilan ini. Share screen-nya kayaknya yang itu aja deh. Yang apa namanya? Yang PowerPoint aja deh. Ini Canva kayaknya. Iya, Pak. Iya, yang Canva aja coba. Di stop stop screen dulu, baru yang apa namanya? Yang Chrome atau apa. Tuh. Kan ada pilihannya di situ. Masih ada? Iya, masih, Pak. Makanya ini kayaknya ini yang dari Zoom-nya deh. eh Gimana ya? Itu kelihatan nih. Yang bawah juga. Coba di minimas itu bisa nggak? Yang bawah. Coba di share screen pakai laptop lainnya, Mas. Ah, laptop lainnya. Ganti temennya Pak yang share screen. Jangan masnya itu Pak. Ntar. Hmm, Ya, tes, Pak. Tes, Pak. Oke, sudah bisa dimulai sekarang kalau gitu, Pak? bentar, saya cek. Masih ada ya, Mas? Gimana ya? Masih ada ya? Error ya. Share, nggak error sih ini. Aman, Pak. Bisa share Pak. Belum, bentar. Coba pakai advance coba. Share screen-nya dipilih yang advance. Terus PowerPoint as background. Bisa nggak? PowerPoint as background. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya? Coba. Op, hmm. Tadi yang pilih application Windows bisa nggak? Application Windows gitu. Kemarin ada yang bagus tuh share screen-nya. Coba application Eh, Windows. Mungkin saya coba deh Pak, di laptop saya. Oke. Izin ya Pak. Ada nggak Ding?
Coba di play. Nah, cakep. Udah. Oke, aman semua berarti ya? Ya, man. Oke, Oke, silakan siap. dilanjutkan. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Yusuf Islam. Selamat malam teman-teman semua. Mohon izin, kali ini kami dari kelompok 4 dari Mentor 6 akan mempresentasikan hasil final project kami yang dinamakan sebagai Dropback V2. Project Dropback V2 ini memiliki singkatan dari Drone Pest Control yang sebelumnya kami sudah melakukan sebuah kajian mengenai pengaruh hama terhadap sistem pertanian di Indonesia, khususnya di daerah Karawang. Ya, di sini ditampilkan untuk sementara anggota tim dari kami ada Kang Firzadi Pratama, ada saya sendiri Gading Saputra, ada Ahmad Jadi, Dafi. perkenalannya sendiri-sendiri, Mas. Oh, oke Pak. Ya, baik. Yang pertama ada saya, Firzadi Pratama dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusannya Teknik Mesin. Oke, selanjutnya saya sendiri Gading Aris Saputra dari Teknik Mesin Angkatan 21 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya saya sendiri Ahmad Dafi, saya program studi S1 Teknik Mesin di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Cek. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Fatur Rahman dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Teknik Mesin. Izin memperkenalkan diri, saya Lazuar Desparayan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Teknik Mesin. Ya, sebelumnya dalam sebuah kajian yang sudah kami lakukan, latar belakang dari kajian ini adalah pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Di Indonesia sendiri, kita tahu kalau misalkan orang Indonesia itu tidak kenyang kalau misalkan tidak makan nasi, sedangkan dalam proses penanaman dan juga penanaman padi itu memiliki berbagai tantangan, di mana para petani ini punya masalah, di mana hama yang menjadi sebuah pengganggu produksi padi, sehingga kegagalan panen akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para petani ketika hari panen raya tiba. Nah, permasalahannya ada dua nih yang setelah kami kaji sebagai hama utama dari pertanian padi, di mana yang pertama ada tikus sawah atau Ratus agatifenton yang merupakan hama utama tanaman padi yang paling banyak menimbulkan kerusakan. Kemudian ada juga burung pipit nih. Burung pipit yang merupakan herbivore pemakan biji yang aktif menyerang padi pada pagi hingga sore hari. Selanjut, ya, tujuan dari proyek ini mungkin akan sedikit saya gambarkan, di mana proyek ini adalah merancang suatu drone yang dapat apa namanya memberikan sebuah solusi bagi pertanian-pertanian di Indonesia. Di mana setelah kami kaji, ternyata tikus-tikus memiliki sebuah jejak termal ketika di dalam kandang atau misalkan di dalam lubangnya. Dalam eh, lubang tikus biasanya ada jejak-jejak termal yang dapat kita tracking untuk kebutuhan data atau melacak dari si tikus tersebut untuk kita basmi. Selanjut. Oh ya, sedikit saya tambahkan lagi ya. Nantinya di tujuan proyek ini
si perancangan drone ini akan memiliki berbagai fitur. Akan sedikit saya highlight di mana fitur ini dapat melacak jejak termal dari si tikus yang nantinya setelah kita lacak dengan thermal tikus drone tersebut akan dilengkapi dengan AI yang disebut dengan CNN, nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, yang dapat men-tracking atau misalkan memisahkan mana nih lubang yang dianggap sebagai aktif karena banyak aktivitas thermal dari tikus tersebut atau tidak aktif, sehingga nantinya dapat dilakukan sebuah penyemprotan atau pelepasan rodentisida atau pestisida yang secara efektif. Kemudian juga untuk menangani dari si burung pipit ini sendiri, kami akan memiliki sebuah fitur ultrasonik yang akan dapat mengganggu dari sistem burung pipit tersebut. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada spesifikasi dari drone itu sendiri. Bisa dilihat teman-teman pada layar laptop kalian. Di sini ada dimensi dari drone itu sendiri. Lalu ada berat keseluruhan drone, yaitu 52.000 gram atau setara dengan 52 kg. Lalu ada jenis material yang digunakan oleh drone ini sendiri. Jenis materialnya itu kita menggunakan, dominan itu menggunakan karbon, teman-teman. Lalu ada baterai kita menggunakan baterai universal 22,2 volt. Lalu ada motor ini sendiri, motor dari si drone itu sendiri kita menggunakan motor Sunny Sky dengan tipe yang tertera pada PowerPoint. Lalu motor tersendiri itu kita menggunakan propeller fiber karbon. Kapasitas dari si tangki itu sendiri bersekitar 15 liter untuk menampung pestisida. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk view dari drone itu sendiri dari tampak depan, tampak isometrik, tampak samping, dan juga tampak atas. Nah, di sini ada bill of material dari si drone. Kita lihat yang pertama itu ada sasis atau lengan sub assembly, di mana terdiri dari beberapa komponen. Nah, itu ada assembly sasis, ada bracket kaki untuk upper dan lower, lalu ada penumpu, ada sasis base, ada arm clip, lalu juga ada lengan sub asi, bracket tengah, klem upper dan lower. Dan juga di sini kita menggunakan pipa 1 inci, teman-teman. Lalu ada bracket untuk motor itu sendiri, ada mounting dengan ukuran pipa 0,75 inci, lalu ada karet-karet untuk si kaki drone itu sendiri, yang dimana karet ini berfungsi agar drone-nya tidak licin lah, teman-teman. Nah, lalu bisa dilihat ada assembly wireless charging, juga ada di bagian elektrikalnya kita menggunakan baterai drone dan juga buzzer. Lalu ada assembly kamera dan stabilizer, di mana kamera ini menggunakan gimbal, yang dimana untuk menstabilkan pergerakan kamera. Lalu ada assembly motor dan propeller. Lalu ada mounting untuk sensor lidar dan juga sensor lidar itu sendiri. Nah, bisa dilihat di layar, teman-teman. Bisa di next, Kang. Nah, ini adalah desain dari komponen-komponen yang tertera pada drone itu. Yang pertama ada sasis, yang dimana sasis ini berfungsi untuk menopang semua komponen-komponen yang ada pada drone. Lalu ada kamera thermal, yang dimana kamera thermal ini berfungsi untuk melacak pergerakan tikus, pergerakan jejak thermal tikus ketika ada di sawah. Lalu ada motor dan propeller, yang dimana ini berfungsi untuk penggerak drone itu sendiri. Next. Nah, lalu ada cover, yang dimana cover ini adalah fungsinya untuk melindungi bagian-bagian elektronik dari si drone itu. Lalu ada sensor ultrasonik yang tadi dijelaskan oleh Kang Gading, yang berfungsi untuk mengganggu pendengaran si burung pipit, agar burung pipit tersebut bisa langsung menjauhi persawahan. Lalu ada sensor lidar,
yang dimana sensor lidar ini berfungsi untuk mengatur navigasi dari drone, mulai dari ketinggian, kemiringan, pemetaan, dan lain-lain. Nah, di sini ada electronic speed control, di mana ini adalah otak dari si drone itu sendiri, lalu ada wireless charging module. Ini berfungsi untuk pengecasan si drone menggunakan wireless charging gitu. Nah, lalu di sini ada baterai dan juga buzzer. Next. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan dari controller atau alat, apa ya, bisa dibilang remote dari si drone itu sendiri, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fitur dan inovasi dari Dropback V2 ini. Yang pertama di sini fitur yang kita punya adalah kamera thermal, di mana kamera thermal ini yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kang Gading ya. Jadi kamera thermal ini bakal men-tracking sebuah jejak thermal dari kegiatan tikus yang berada di sekitar lubang, sehingga drone ini atau otak dari drone ini bisa memprediksi bahwa di situ memang benar ada sebuah lubang tikus yang memang sedang aktif. Nah, selanjutnya kita juga punya CNN. Nah, CNN ini merupakan bagian dari merupakan salah satu dari artificial intelligence, di mana dia itu berfungsi pada citra kamera komputer atau computer vision, di mana CNN ini bakal kita gunakan untuk mendeteksi objek, segmentasi, gambar, penjelasan wajah, dan input gambar. Nah, CNN ini juga memiliki akurasi yang sangat tinggi karena dia memiliki beberapa lapisan seperti lapisan konvolusi dan lapisan fully connected, di mana untuk di gambar ini ya, di gambar ini dari sebuah input sampai dia pelajari nih. Nah, di sini ada layer konvolusi, layer pooling, lalu eh, sampai ke relu pooling sampai dia masuk mendapatkan sebuah input dari apa yang dia lihat dari sebuah kamera. Jadi dia ini belajar berdasarkan data. Jadi dari beberapa lubang yang dia tracking, secara mana tuh dia akan catat semua data-data seperti thermal tracking situ ada seberapa banyak, sehingga dia bisa mengenali bahwa di lubang tersebut memang benar-benar aktif atau banyak tikusnya seperti itu. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini kita gunakan untuk memancarkan gelombang ultrasonik yang di sini berfungsi untuk mengusir burung pipit. Jadi sensor ultrasonik ini dia akan mengeluarkan gelombang ultrasonik, di mana itu memang tidak akan terdengar oleh kita suaranya, akan tetapi ini akan terdengar oleh burung pipit sehingga dia akan mengganggu burung pipit tersebut. Sehingga karena burung pipit tersebut terganggu, dia akhirnya akan kabur atau lari dari wilayah yang sedang dilalui oleh drone ini. Nah, jadi penggunaan ultrasonic sensor ini adalah untuk pengusiran, bukan untuk pembasmian. Selanjutnya wireless charging. Nah, di sini kita menggunakan wireless charging untuk kemudahan dalam pengisian daya. Karena jika kita harus mengeluarkan baterai, karena pengalaman saya di tim drone, nah, baterainya itu dia harus dicopot dari dalamnya ini. Jadi harus dibongkar dulu tuh dari penutup sampai komponen-komponen lainnya diambil tuh drone, lalu dicas sendiri tuh di casan baterainya sendiri khusus. Nah, itu akan memakan waktu yang lama dan nggak efisien nih. Maka dari itu di sini kita gunakan fitur wireless charging, sehingga dari modul yang ada di bawah drone-nya itu tinggal kita tempel aja dari bawah dengan modul dari wireless charging itu. Jadi dia akan nempel dan lalu dia akan mengisi daya dari baterai drone ini. Dan yang terakhir di sini ada injektor pestisida. Nah, karena fungsinya di sini tadi untuk membasmi hama ya seperti tikus, burung dan sebagainya. Nah, maka di sini kita sediakan juga nih tangki pestisida yang dimana ada injektornya juga, dimana nanti drone ini dia bisa menyemburkan pestisida atau rodentisida yang berfungsi untuk membasmi hama tikus yang presisi di lubang tersebut. Jadi nggak hanya di lubang tersebut, tapi di sekitaran lubang itu juga akan terkena semprotan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil pengujian. Pengujian yang kami lakukan di sini adalah analisis statik terhadap rangka tersebut, di mana analisa statiknya ini merupakan analisis finite element analisis ya, yang melibatkan simulasi struktur rekayasa fisik menggunakan teknik numerik yang disebut dengan FEM.
slide berikutnya. Untuk material pengujian di sini, kami di sini mayoritas menggunakan material carbon fiber dengan tujuan tidak lain adalah untuk weight reduce atau mengurangi beban dari berat beban Coba deh. Oh, itu bisa. Udah bisa. Bentar. Udah, bentar, sorry. Siapa Oke, namanya? lanjut. Mbak Aida. Aida Tapi ya. ini nggak bisa ini ya, Mas ya. Berarti yang share screen harus minta izin terus ya? Kamu aja sup ini sup. Oh gitu, yaudah. Oke. Saya aja yang minta ya. Nanti kirimkan ke filenya ke saya ya, Mas, Mbak. Udah bisa sup. Coba. Udah. Coba aku keluar dulu ya, Saya tadi. keluar dulu ya. Oh iya. Jangan di Ah, record dulu. Oke. setelah diberikan pembebanan beberapa newton tersebut menghasilkan hasil berupa pertama von Mistress. Von Mistress yang dihasilkan di sini sebesar 1374 megapascal, mempengaruhi beberapa titik di bagian lengan sasis. Kemudian untuk displacement-nya juga kami mendapatkan displacement paling besar itu di bagian tengah-tengah apa tumpuan sasisnya ya, itu sebesar 0,54 mm. Dan untuk strain yaitu regangan pada rangka didapatkan hasil sebesar 0,09 mm. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari total pembuatan proyek akhir kami, di sini kami mentotalkan dari jumlah harga dari barang-barang yang akan kami gunakan dengan total harga keseluruhan yaitu 144.965.000 dengan penjelasannya di slide berikut, Kang. Nah, di sini adalah rincian-rincian dari komponen-komponen serta harga yang kami asumsikan serta kami cari dari beberapa referensi seperti barangnya dari e-commerce dan juga website-website yang menyediakan barang-barang tersebut, yang dimana kenapa harga dari proyek akhir kami ini bisa bisa dibilang sangat besar karena ada beberapa komponen-komponen yang harganya itu sangat mahal seperti eh, kamera thermal dan juga stabilizernya itu berkisar di angka $3.000 ataupun paling murah itu di Indonesia harganya 30 juta. Dan juga ada beberapa komponen-komponen yang jika jumlahkan harganya itu cukup lumayan mahal. Dan didapatkanlah total ataupun cost dari proyek yang akan kami buat itu sebesar sekian. Oh, di Bennett. Oke. Sudah selesai ya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi saya lihat dari sisi harga sih, itu ya, 100 juta itu wajar ya. Wajar kalau saya lihat. Saya juga udah searching beberapa drone itu ada yang mungkin 200 juta, 140 juta yang khusus algi kultur ya. Itu. Jadi wajar menurut saya. Gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tanggapan? Ayo yang lain ada yang mau ditanyakan? Itu Mas katanya Mas Dapi mau ditanyain tentang chassis Mas. Oke, silahkan. Siapa yang nanya?
Enggak Pak, Mas Gading itu cuma bercanda aja Pak. Oh, Ya Pak. ada teman-teman. Kalau dari saya sih udah oke, bagus. Bukan berarti nggak ada pertanyaan tuh jelek ya, karena saya udah review beberapa kali, jadi saya nggak ada pertanyaan gitu. Yang lain coba ada pertanyaan mungkin? Ya ada. Oh ada nih, ada satu komen. Udah keren ya? Iya udah keren. Oke, kalau nggak ada, silakan boleh ganti kelompok yang lain. Kalau dari saya sudah cukup Mas, cukup bagus. Hasilnya bagi saya juga sudah memuaskan. Tinggal mungkin kalau diimplementasikan benar-benar ada produknya itu akan lebih bagus gitu ya. Nah, mungkin buat buat dananya bisa cari sponsor karena cukup mahal juga. Nggak lolos, Pak. PKM aja kemarin kita gagal terus, Pak. Oh, Mungkin Neosia mau jadi sponsor kita, Pak. aduh. Sia nanti ada lambang padinya nanti. Kita siapkan langsung, Pak. Itu di drive udah full komponen itu, Pak. Ya, Pak. Ce- Mungkin sedikit tambahan, Pak. Tadi di terakhir kami sudah menambahkan barcode untuk link drive. Di sana kami apa gimana ya? Kita kerjasamanya melalui drive langsung Pak. Jadi teman-teman dibagi beberapa bagian, ada yang mengurus chassis, ada yang mengurus elektrikal, ada yang mengurus tentang tangki, terus juga ada yang drawing dan sebagainya. Jadi teman-teman semua di kelompok kami bekerja dengan sama rata. Nggak sih, saya lebih banyak bebannya sih. Ya, teman-teman semua bekerja dengan sesuai komponennya masing-masing dan itu bisa di tracking Pak di drive-nya. Eh, Oke. di drive tersebut sudah terdapat drawing, terus apa assembly, komponennya juga. eh, eh, Motion nanti kita taruh langsung di drive aja kalau gitu ya Pak, palingan. Karena kan Boleh, lumayan boleh. berat. Boleh nggak apa-apa. Ya, nanti akan kami upload ke drive Pak. Jadi alhamdulillah kelompok saya semuanya mantap-mantap Pak. Kerja semua Pak. Jadi Oke. seperti saya. Coba ditampilin itu gambarnya, gambar drone-nya. Saya mau screenshot dulu untuk laporan. Anjay. Oke, boleh ini aja. Jempol yang mana kawan? Oke. Hmm. Oke, terima kasih dari kelompok mentor 6 dan kelompok 4 mentor 6 ya. Boleh ditutup biar Baik. gantian yang lain. Siap. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok kami yang telah mempresentasikan tugas proyek akhir dari kami. Semoga proyek akhir dari kami ini bisa memberikan gambaran bagaimana kelompok kami bekerja dan juga hasil dari yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak Bapak dan Terima kawan-kawan. kasih Terima Pak. kasih, Pak, dan Oke, kawan-kawan. sama-sama. Silakan lanjut. Tadi yang kelompok penyeram tanaman kalau nggak salah. Ya Pak, sebentar Pak.
Baik, Pak, izin share screen ya. Oke, aman. Tidak ada gangguan. Baik, silakan Mas. Boleh dimulai. Teman-temannya boleh on cam. Baik Pak, sebentar Pak. Ini nyari temennya nih Pak. Monggo Mbak Salma bisa dimulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yusuf dan teman-teman atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2, Mentor 6, akan mempresentasikan proyek tugas akhir dengan judul Tomato Sprayer. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Alif Imanianto dari Politeknik Negeri Madiun dengan jurusan Perkeretaapian. Dan yang kedua, perkenalkan pribadi Pak, nama saya Rehan Saputra Firmansyah, sama juga dari kampus Politeknik Negeri Madiun. Kemudian saya sendiri, Salma Halizah, dari Teknik Perkeretaapian Politeknik Negeri Madiun. Dan terakhir, saya sendiri Zulfi Fadil Jamil dari Prodi Perkeretaapian dari Politeknik Negeri Madiun. Ya, ini ya. Untuk outline, Oh ya, 4. ya, Oke, oke. ya. Untuk outline dari presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian fitur dari proyek kami, kemudian desain, analisis statik, dan costing biaya produksi. Iya, dari latar belakang dari proyek desain ini, yaitu tomat merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki banyak manfaat. Saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sayuran buah, namun juga sering dijadikan sebagai pelengkap bumbu pada masakan. Warna makanan dan minuman, tidak jarang juga tomat digunakan untuk produk industri, kecantikan, dan obat-obatan. Produktivitas tomat di Indonesia masih sangat rendah, Pak. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan lahan untuk tomat dan kurangnya pengetahuan petani akan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas tomat. Dengan demikian, alat sprayer dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam budidaya tomat dan mengatasi hama pada penyakit tanaman tomat itu sendiri. Selain itu, alat ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk konsultasi dan pembelajaran di sebuah instansi dinas pertanian maupun laboratorium pertanian serta sebagai alat bantu bagi pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman hortikultura.
Bisa dilanjut. Jadi next teman-teman. Bisa di next teman-teman slide-nya. Oke, dari tujuan mendesain produk ini ada 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua itu melindungi tanaman dan memonitor dan mengendalikan lingkungan tumbuh pada tanaman. Bisa di next. Dan berikut desain sprayer penyemprot tanaman dari kita sendiri, Pak. Dan tampaknya dari desain 3D-nya dapatnya dari kiri dan kanan. Bisa di next, teman-teman. Dan ini tampilan dari desainnya, Pak. Itu sendiri. Bisa di next, teman-teman. Dan ini untuk komponen apa saja yang ada di dalam mesin ini, yaitu ada 19 komponen dan ada beberapa yang sudah diassembly seperti kamera dan assembly motor. Oke, lanjut. Ini untuk tampak depan dari drawingnya. Oke. Untuk desain tangkinya ini, kalau nggak salah itu berkapasitas berapa? Dengan itu diameternya 280 mm. Oke, lanjut. Nah, ini untuk gear roda penggerak roda rantai. Dan ini untuk cover roda atau as untuk rodanya ini. Baik, selanjutnya adalah analisa statik. Di sini saya menggunakan 3 analisa. Pertama ada stress, yang di sini kita menggunakan yield strength-nya ketemu 6.200. Selanjutnya displacement-nya kita ketemu yang paling tertinggi di 4.040 dan yang paling terendah di 1.000. Terus untuk strength-nya kita ketemu di nilai 4.400 untuk yang tertinggi dan yang terendah di 3.000. Next. Baik, ini kostum produksinya di sini dengan total biaya untuk keseluruhannya sekitar 21.415. Mungkin Mbak Salma bisa kembali lagi untuk desainnya 3 dimensi. Saya akan menjelaskan sedikit fiturnya, Pak. Mbak Salma bisa dikembalikan di desain 3D-nya. Baik, Pak, saya izin menjelaskan sedikit tentang inovasi yang saya